Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Sadi tutorial yang suka berpantun. Jalan-jalan ke Denpasar lalu ke Kali Tanjung. Kalau kamu punya channel ingin besar, budaykan saling berkunjung. Terima kasih teman-teman yang baru pertama kali mampir bertemu dengan channel Sadi tutorial ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada Anda. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Di video ini teman-teman saya akan membahas konten susah berkembang. Ada beberapa konten berkembangnya itu susah teman-teman. Yang pertama adalah Anda itu jarang mengupload video. Itu udah pasti channelmu itu, kontenmu itu susah berkembang. Itu teman-teman. Jadi jangan pernah Anda itu jarang mengupload video. Itu yang pertama. Kalau Anda itu jarang mengupload video, bukan tidak sukses teman-teman, bukan, tapi lambat teman-teman. Jadi kalau lama dan lambat, nanti Anda itu merasa bosan kan, begitu teman-teman. Jadi harus serius tapi santai, begitu maksud saya. Kalau jarang mengupload video itu pasti teman-teman, jangan tidak percaya. Ini kalau Anda berdagang ya, kadang-kadang dagang, kadang-kadang tidak, banyak liburnya. Misalnya Anda dalam seminggu berdagangnya cuma sekali atau 2 kali, ya untuk mencapai kesuksesan tersebut ya lama kan, begitu teman-teman, bukan tidak sukses ya. Mungkin Anda takut salah paham begitu. Jadi kita ini harus jangan jarang menguploadnya kan, begitu, jangan jarang tapi konsisten. Itu harus paham teman-teman. Jadi jangan tanggung. Kalau Anda tanggung, hasilnya pun pasti tanggung. Kalau Anda serius, pasti hasilnya maksimal. Jadi kerja yang semangat itu tidak bakalan mengkhianati hasil kan, begitu. Banyak kreator-kreator mengatakan seperti itu. Bukan kreator-kreator saja teman-teman, tetangga saya juga banyak yang bilang seperti itu. Kalau Anda serius, pasti hasilnya pun akan maksimal. Begitu maksud saya. Ini perhatikan teman-teman ya, ini harus menjadi pembelajaran. Kalau Anda jarang mengupload video, dipastikan channelmu itu susah berkembang, karena video-video yang kita upload ini ke YouTube adalah ibarat dagangan-dagangan kita. Di video-video kemarin saya memberitahukan, tetapi di video kali ini saya akan diulang lagi supaya Anda ini menyimak dan benar-benar memahami teman-teman. Karena di dunia YouTube itu sukses tidaknya Anda tergantung seberapa banyak ilmu tentang per-YouTubean yang Anda miliki. Itu teman-teman, semakin banyak ilmu Anda punya, semakin banyak pengetahuan Anda tentang YouTube, semakin banyak pengalaman Anda, kemungkinan Anda akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan tersebut. Tetapi sebaliknya teman-teman, apabila pengetahuan itu minim, sedikit sekali teman-teman, untuk menjadi diterima sebagai partner YouTube itu akan lebih sulit. Bukan sukses teman-teman, tetapi lebih sulit. Ini konten yang susah berkembang. Berikutnya adalah konten yang tidak konsisten teman-teman. Jadi mengupload videonya itu tidak konsisten. Untuk YouTuber pemula ya, mengupload videonya itu minimal itu paling kecil itu menguploadnya 1 minggu cukup 2 kali saja. Dengan seiring berjalannya waktu, Anda itu makin lama nge-YouTube ya, ditambahi teman-teman, diusahakan setiap hari sekali, atau 1 minggu 7 kali, atau 1 bulan 30 kali, begitu teman-teman. Jadi diusahakan setiap hari. Bang Sadi tutorial, bagaimana kalau saya kan sibuk ini, apakah saya harus mengupload video setiap hari? Ya, iya teman-teman, harus bisa tidak bisa, harus Anda mengusahakan kan, begitu. Jadi tidak boleh ngomong seperti itu. Umpamanya Anda ini, umpamanya Anda itu seorang pedagang nih. Pedagang apa? Umpamanya Anda itu pedagang bakso begitu ya, ya kan harus memproduksi bakso yang banyak kan, begitu, harus konsisten setiap hari berdagang kan, begitu. Jadi kalau Anda libur lagi, hari Senin dagang, Selasa libur,
hari Senin dagang lagi, libur. Ya pembelinya untuk mencari pelanggan itu susah, ya nggak teman-teman? Jadi tidak jauh berbeda dengan bikin konten di YouTube itu teman-teman. Ya cuman di YouTube ini kita bikin video diupload ke YouTube begitu. Jadi harus kita itu konsisten. Jadi banyak sekali yang harus kita pelajari itu. Selain kita ini harus semangat juang 45, ya kan? Setidaknya kita itu punya ilmu teman-teman. Jangan kosongan. Kalau kosongan, bagaimana kita bisa maju, kan begitu teman-teman. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, konten susah berkembang. Nah, ini konten ketiga, konten susah berkembang itu Anda itu berkunjung, hanya berkunjung, tidak memakai ilmu. Jadi berkunjungnya itu bagaimana supaya Anda itu dapat dikatakan berkunjung sukses, supaya videomu itu direkomendasikan ke channel yang Anda kunjungi itu kuncinya. Jadi ada kuncinya teman-teman. Ini yang dimaksud Anda harus tahu itu. Bukan asal berkunjung. Misalnya dengarkan ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya maaf saya teman-teman. Bukan saya menggurui Anda atau memberikan pelajaran, tapi saya ini berbagi pengetahuan. Jadi cara berkunjung itu harus pakai ilmu. Segala sesuatu pekerjaan kalau tidak diiringi dengan ilmu tidak bakalan bisa. Ya apalagi di dunia YouTube itu yang begitu rumit teman-teman. Cara kuncinya berkunjung itu bagaimana? Nah, menonton 3 video full durasi. Ini menonton 3 video full durasi supaya Anda beruntung. Mungkin Anda berpikir ya, saya berkunjung ke channel B, kenapa saya beruntung? Kan begitu teman-teman. Mari saya bahas keuntungan Anda kalau Anda berkunjung. Nih, Anda berkunjung ke channel B ya, Anda menonton 3 video full durasi harus sempurna. Yang dimaksud sempurna ini begini teman-teman. Yang sempurna ini begini, misalnya kalau video di YouTube itu kan berbeda-beda. Ada 5 menit, ada 8 menit, ada 10 menit, ada 20 menit, bahkan ada yang 1 jam, bahkan ada 30 menit, ya kan? Bahkan ada yang sekitar 4 menit, 3 menit, kan begitu. Anda tonton video tersebut, jangan langsung Anda memijat tombol. Di situ kan ada pijatan tombol like teman-teman. Anda jangan terburu-buru nafsu. Anda itu langsung memijat tombol tersebut sebelum Anda mengerti apa isi video tersebut. Jadi YouTube itu sakti teman-teman. Anda tidak mengerti isi video, tiba-tiba mengeleknya, jaminan 100% itu spam. Kalau sudah like-nya itu spam, kemungkinan nanti komentarnya juga spam karena Anda tidak mengerti teman-teman. Apalagi itu komentarnya itu copy paste. Dengarkan baik-baik bagi Anda yang terbiasa copy paste, sebenarnya Anda bukan tidak baik teman-teman, karena tidak tahu. Jadi supaya gampang Anda bikin tulisan, mantap bang, sukses bang, di copy paste, sedangkan copy paste tersebut Anda sudah terpakai terulang-ulang. Ke video yang lain, ke channel yang lain berkunjung, Anda bilang mantap bang, lalu Anda berkunjung ke channel B, mantap bang lagi, itu 100% itu spam. Jadi kalau sudah spam Anda teman-teman, walaupun Anda itu mensubscribe teman-teman, itu subscribe-nya nanti bisa hilang. Nah, sekarang keuntungan apa? Apa keuntungannya ke channel yang Anda kunjungi itu? Tadinya kan berkunjung ke channel B, ya kan? Ke channel B, Anda itu berkunjung ke channel B, like-nya spam, komentarnya spam, subscribe-nya juga udah pasti spam lagi, pasti hilang. Apa keuntungannya si B tersebut? Si B ini tidak beruntung, tidak mendapatkan apa-apa. Dengarkan teman-teman, channel si B ini tidak mendapatkan apa-apa dan tidak rugi, tetapi yang rugi Anda. Kalau Anda sering melakukan seperti itu terulang-ulang, lama-lama udah pasti ketahuan teman-teman. Melakukan 1 kali, 2 kali sudah pasti ketahuan. Apa yang terjadi? Channelmu itu terdeteksi spam. Ya, makanya banyak sekali, tidak sedikit teman-teman. Ini menyedihkan menurut saya. Seperti video saya ini yang nontonnya cuma di analitik itu saya lihat di YouTube 0,30 detik. Kan sayang sekali, ternyata
banyak tidak paham teman-teman. Makanya Anda ingin berkembang, bagaimana kalau channelmu itu terdeteksi spam? Bagaimana bisa maju? Bagaimana Anda bisa tahu apa yang disampaikan kreator-kreator ini? Padahal menurut saya sangat bermanfaat sekali. Jadi ini yang bikin lambat. Jadi ini yang bikin channel itu berkembangnya itu susah teman-teman. Jadi merongos-merongos terus karena ada ketidaktahuannya. Bagi channel ya yang selalu menonton video fotografis itu lebih mudah teman-teman, karena dia itu bebas hukuman, tidak pernah dihukum oleh YouTube. Itu lebih mudah daripada Anda melakukan kesalahan-kesalahan. Makanya kata-kata dengan perbuatan itu harus sama dengan di dunia nyata teman-teman. Kalau kita ini tidak sesuai perbuatan dengan perkataan, itu sudah pasti dikasih hukum alam di masyarakat, sudah pasti tidak disukai. Begitupun di YouTube. YouTube itu pintar teman-teman, tidak bisa diakal-akalin. Udah pasti pintar. Anda itu menonton berapa detik, misalnya 5 menit berapa detik, itu tahu semua, kecatat semua. Jadi jangan pernah Anda mengakal-ngakali gitu ya, membodohi gitu, tidak bakalan bisa. Jadi channelmu nanti susah berkembangnya karena Anda itu melakukan kesalahan-kesalahan, karena Anda itu menonton. Apalagi nih teman-teman, menontonnya 2-3 menit, udah pasti itu oleh YouTube Anda itu dianggap pemburu. Pemburu apa? Pemburu saporsap. Sedangkan saporsap itu kan dilarang oleh YouTube. Itu harus tahu teman-teman. Ilmu ini harus tahu, jangan sampai Anda itu tidak tahu. Kalau tidak tahu, saya pasti Anda itu tidak bakalan bisa berkembang channelmu tersebut. Susah berkembangnya apalagi. Nah, ini kalau berkunjung teman-teman ya. Ini berkunjung itu kan penting, berkunjung ke sesama pemula dan berkunjung ke channel besar gitu ya. Berkunjung ini penting, harus Anda melakukan supaya channel itu berkembang. Nah, berkunjung itu juga ada ilmu lagi. Ilmu apa lagi? Bang Sadi Tutorial. Jadi kalau Anda berkunjung itu teman-teman, periksa dulu konten channel yang Anda kunjungin itu, channel tersebut aktif enggak teman-teman. Kalau dia itu mengupload videonya 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, itu channel kurang aktif teman-teman. Jadi Anda itu berkunjung ke, misalnya Anda berkunjung ke suatu rumah, jadi rumah itu tidak ada penghuninya, begitu mana ya Anda itu tidak bakalan disuguh makanan kan begitu, air minum pun tidak bakalan Anda mendapatkan kan begitu. Jadi berkunjung itu ada ilmunya juga, harus diperiksa dulu channel yang Anda kunjungi itu channel semangat atau bukan teman-teman. Kalau menguploadnya videonya itu 1 minggu 2 minggu sekali, itu menurut saya ya itu kurang semangat. Jadi orang tersebut kurang konsisten teman-teman. Jadi bagaimana Bang Sadi Tutorial ya gitu, apalagi sudah setahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jadi kalau 20 tahun, kalau sudah beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan saja tidak usah dikunjungi channel tersebut teman-teman, karena channel itu tidak aktif. Walaupun dia seorang kreator YouTube, itu ada orangnya kan, itu kemungkinan kan dia itu bisa berhenti ya, bisa dia itu bangkrut, bisa channelnya itu nge-YouTube sudah lama, sudah beberapa tahun, akhirnya dia putus asa, bisa seperti itu. Jadi harus diperiksa dulu dengan teliti, bukan hanya berkunjung, begitu teman-teman. Kuncinya nih, kalau Anda berkunjung 4 hari yang lalu boleh dikunjungi teman-teman, apalagi 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 1 hari yang lalu video itu diupload, atau cuman 2 jam 3 jam yang lalu, itu bagus teman-teman. Jadi cara berkunjungnya itu harus pakai ilmu teman-teman, jangan salah masuk kamar, itu maksudnya teman-teman. Pokoknya intinya begini, semua video YouTube, konten-konten di YouTube itu semua YouTuber teman-teman. Jadi dia itu semua mencari penghasilan di sana. Cuma cara berkunjung itu Anda harus milih-milih teman-teman. Jangan asal berkunjung. Kalau Anda asal berkunjung, nanti Anda itu merongos. Paham teman-teman ya? Kemudian konten Anda itu susah berkembang. Apalagi Anda itu melakukan kesalahan-kesalahan seperti komentarnya itu Anda tidak memberi motivasi, komentar Anda itu tidak mendukung teman-teman, seperti mampir bang, oke bang,
Itu spam teman-teman. Jadi jangan berkata seperti itu. Apalagi Anda itu berkomentar, mampir lagi ke channel saya bang. Itu spam teman-teman. Pokoknya jangan begitu teman-teman. Jangan berkomentar mengajak. Pokoknya berkomentar itu jaminan 100% supaya tidak spam. Ya, dengarkan, harus sesuai dengan isi video. Jadi jangan berlebihan gitu. Pokoknya berkomentar itu memberikan semangat teman-teman. Memberikan semangat bukan begini, semangat bang, berkunjung lagi, semangat bang, begitu doang, nanti spam teman-teman. Orang yang berkomentar seperti itu, saya jamin Anda itu tidak menonton video itu full durasi teman-teman. Kan sayang teman-teman kalau cuma Anda berkomentar, cuma nitip komentar gitu ya, ke channel A Anda nitip komentar, ke channel B Anda menitip komentar, ke channel C kemudian Anda hanya menitip komentar. Sayang teman-teman. Lebih baik saya sarankan kepada Anda berhenti teman-teman. Ya, berhenti saja YouTube. Buat apa kalau cuma berkomentar-komentar spam kan begitu. Akhirnya kita ya tidak berkembang kan begitu teman-teman. Jadi intinya begini, mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun video itu tidak begitu bagus, dukung saja teman-teman. Karena seorang pemula, saya sering di video ini ngomong, di kemarin video-video yang kemarin juga saya ngomong begitu lagi, saya di sini diulang lagi, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda itu sama pemula yang subscribe masih sama-sama 1000, harus mendukung teman-teman walaupun video itu jelek. Mana mungkin teman-teman seorang YouTuber pemula ibarat orang baru lahir disuruh menggambar, ya megang potlotnya saja kan belum tahu teman-teman. Jadi kita ini ibarat orang yang baru lahir belum tahu apa-apa kan begitu. Jadi harus saling mendukung kita ini kan begitu teman-teman. Ibarat orang sekolah masih belajar A B C D E F G begitu, belum begitu paham ya kan. Nulis aja susah, apalagi bersambung, apalagi menulis Latin kan begitu teman-teman. Pokoknya sesama pemula ini harus saling mendukung teman-teman, harus saling menonton video itu sampai detiknya itu berhenti. Artinya full durasi kan begitu teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, suka tidak suka, mau tidak mau. Kenapa harus saling mendukung teman-teman? Kalau kita tidak saling mendukung sesama pemula, dengarkan baik-baik ya, tidak bakalan bisa teman-teman, tidak bakalan bisa. Tandingan kita itu banyak di sana teman-teman. Ini masih pemula. Kalau sekolah kita ini masih sekolah SD, ya kan? Tidak sekolah TK, langsung SD karena tidak punya biaya kan begitu. Artinya kita ini meng-YouTube seadanya, pakai HP seadanya. Yang penting ada kameranya dan bisa menguploadnya ke YouTube kan begitu. Modalnya hanya modal semangat. Jadi kita ini jangan berpikiran negatif juga tidak boleh teman-teman. Kalau Anda sudah berpikiran negatif gitu ya, misalnya Anda berkunjung tidak dibalas-balas ya, hanya Anda bermarah-marah Anda marah teman-teman, karena ada kreator-kreator itu berkunjung tidak dibalas-balas, itu marah teman-teman. Kalau pengen dibalas Anda, yaitu tadi yang saya bilang itu, periksa dulu. Misalnya Anda punya subscribe, Anda itu masih 100, kunjungi juga teman-temanmu itu yang masih di bawah 1000 subscribe-nya, masih selisih sedikit teman-teman. Tetapi kalau Anda berkunjung ke channel besar ya, untuk dibalas itu ya kemungkinan tidak dibalas teman-teman. Tapi kalau Anda beruntung bisa dibalas, karena channel-channel besar tersebut kan penontonnya itu banyak, ratusan bahkan ribuan. Bagaimana membalasnya kan begitu teman-teman. Tapi Anda itu tidak rugi teman-teman berkunjung ke channel besar, itu harus supaya videomu itu terkait ke penontonnya channel besar tersebut. Begitu, pahami teman-teman. Jadi ini teman-teman ya, saya bukan merasa lebih pintar dari Anda atau saya merasa lebih hebat, tidak. Kita ini berbagi. Saya ini YouTuber pemula, sama-sama Anda pemula. Jadi saling mendukung. Jadi di antara kita ini tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang lebih hebat. Jadi kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Begitu teman-teman. Jadi seorang YouTuber pemula itu tidak pakai sombong-sombongan teman-teman.
Misalnya Anda sudah punya sakit 1000, merasa sombong kepada di bawahnya yang sakitnya baru 100, 200. Tidak boleh begitu teman-teman. Kesombongan itu tidak usah dipakai, karena kita ini sama saling-saling butuh teman-teman. Jadi kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, begitu. Pokoknya kita tidak ada perbedaan di antara sesama partner YouTube ini. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ocehan saya ini bermanfaat buat Anda, menjadi pelajaran. Jadi setiap menonton video saya, Anda selalu mendapatkan ilmu sedikit, belajar lama-lama menjadi bukit. Kan begitu peribahasanya. Walaupun ilmu sedikit, yang penting Anda itu dimanfaatkan ilmu yang sedikit itu, diamalkan ilmu yang sedikit itu, nanti bisa ada gunanya teman-teman. Jadi jangan tidak dipraktekin. Jadi bukan hanya menonton video saya saja, mendengarkan saja, tapi tidak dipraktekin ke channelmu, kan begitu. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Anda mengingat dan dicatat di kepala di sini. Pesan saya, Anda tetap konsisten mengupload video, tetap berkunjung konsisten juga ke sesama pemula, terus Anda berkunjung ke channel besar konsisten juga, dan sholatnya juga konsisten juga. Kira-kira itu saja teman-teman. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena perbedaan itu adalah biasa. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Usikum binafsi bidaqullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.